bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan program pengembangan peserta didik. Penyusunan program pengembangan peserta didik yang efektif membutuhkan perencanaan yang matang, pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan peserta didik, serta pelaksanaan yang sistematis. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penyusunan program pengembangan peserta didik. Pertama, ada identifikasi kebutuhan peserta didik. Langkah pertama dalam penyusunan program adalah melakukan identifikasi terhadap kebutuhan dan potensi peserta didik. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti observasi langsung, wawancara dengan peserta didik, guru, dan orang tua, serta melakukan asesmen akademik dan non-akademik. Selanjutnya, penentuan tujuan program. Setelah kebutuhan peserta didik teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan program. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbasis waktu atau SWOT. Tujuan program bisa mencakup berbagai aspek seperti peningkatan kemampuan akademik, pengembangan keterampilan sosial, peningkatan kecerdasan emosional, dan pembentukan karakter yang baik. Selanjutnya ada perencanaan kegiatan. Pengembangan dalam tahap ini, guru dan pihak terkait merancang kegiatan-kegiatan yang akan mendukung mencapai tujuan program. Kegiatan ini harus mencakup berbagai bidang, baik akademik maupun non-akademik, dan dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan pembelajaran, materi pelajaran tambahan, tutorial, atau kelas remedial untuk memperbaiki presentasi akademik. Yang kedua ada kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan yang mengasah bakat dan minat peserta didik seperti seni, olahraga, atau kepemimpinan. Ketiga itu ada kegiatan pembinaan karakter atau program penguatan nilai-nilai moral, etika, dan sosial yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan keempat ada penyusunan sumber daya dan anggaran. Penyusunan program pengembangan peserta didik memerlukan sumber daya yang memadai, baik itu dalam bentuk materi pembelajaran, fasilitas, maupun tenaga pendidik yang kompeten. Selain itu, anggaran yang jelas juga diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program. Selanjutnya ada pelaksanaan program. Setelah perencanaan selesai, langkah berikutnya adalah melaksanakan program sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Pada tahap ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak terkait, termasuk guru, peserta didik, dan orang tua, terlibat dalam proses pelaksanaan. Materi kedua yaitu komponen-komponen program pengembangan. Program pengembangan peserta didik biasanya mencakup berbagai komponen yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa, baik secara akademis, sosial, maupun emosional. Berikut ada beberapa komponen utama dalam program tersebut. Yang pertama, ada tujuan pembelajaran. Tujuan ini mengacu pada apa yang ingin dicapai oleh peserta didik melalui program pengembangan. Yang kedua, ada kurikulum dan materi pembelajaran. Komponen ini mencakup isi pembelajaran yang harus diberi kepada peserta didik. Kurikulum yang digunakan harus dapat menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, serta mendorong keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan problem solving. Materi yang diberikan juga harus meliputi berbagai aspek seperti pengetahuan akademis, keterampilan hidup atau life skills, dan pengembangan karakter. Yang ketiga ada metode pengajaran. Metode ini berkaitan dengan cara penyampaian materi pembelajaran. Berbagai pendekatan dapat digunakan, misalnya ceramah, diskusi kelompok, studi kasus, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, atau pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Metode ini juga bisa mencakup pendekatan berbasis teknologi seperti e-learning atau blended learning. Yang keempat ada pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah cara guru mengatur dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Ini
meliputi pengaturan waktu, ruang, dan interaksi dengan peserta didik. Pengelolaan kelas yang baik akan mendukung tercapainya tujuan program pengembangan peserta didik. Yang kelima, ada evaluasi dan penilaian. Penilaian digunakan untuk mengukur sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Penilaian bisa berbentuk tes tertulis, observasi, portofolio, atau penilaian diri atau self-assessment. Sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau penyampaian materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.